Siapapun yang banyak ingat sesuatu tapi tidak nyambung ke Allah, Allah pasti ngasih alarm di hati kita, yaitu GTA, galau tiada akhir. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, karuniakan kepada kami salat yang khusyuk, doa yang Kau ijabah, amal yang Kau terima. Karuniakan kepada kami hanya rizki yang halal barokah, ilmu yang maslahat. Jauhkan kami dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, catatkan yang hadir ini Engkau undang ke Baitullah-Mu, haji hajah mabrur mabrurah, umroh makbulah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah, wafatkan kami semua husnul khotimah, kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, itu oleh-oleh dari Mekah. Baru pulang umroh, jadi mudah-mudahan oleh-olehnya diijabah doa. Terima kasih, ini banyak sekali tamu SMA IT Ummul Qura, acungkan tangan. Alhamdulillah 170 orang, terima kasih. Majelis Taklim Al Barokah, waalaikumsalam, ada berapa? 120 orang, 3 bis 2, Masya Allah, lumayan padat ya. SMP IT Baitul Muslimin ada? Oh Bapak SMP, alhamdulillah ya. 194 orang, 4 bis 3 bis 2. Oh luar biasa ya. Jumlah tamu 484 orang. Terima kasih, qadarullah kita jumpa. Jadi memang AA agak berkurang tugas di Indonesianya karena harus bertugas di tempat lain, tapi insya Allah dalam 1 bulan 2 malam Jumat dan 2 Ahad ada di Indonesia ini. Kalau mau nanti kunjungan, tolong diatur dengan teman-teman di Darut Tauhid. Andai pun akan silaturahim seperti ini bisa pas waktunya ya. Baik Bapak Ibu, dalam hidup ini yang paling penting cuma satu, yaitu kita disukai Allah. Dah selesai itu. Kalau kita disukai Allah, maka urusan kita pasti diurus Allah yang terbaik bagi kita. Jadi kalau ada yang mau cita-cita, apa cita-citamu? Saya bercita-cita ingin jadi orang yang dicintai Allah, disukai Allah, diridhoi Allah. Dah cukup. Karena ingin dicintai orang, orang itu tidak bisa mencintai kita tanpa izin Allah. Mati-matian kita ingin dicintai orang, dan orang itu hatinya dibalikan oleh Allah enek kepada kita, enek aja lihat kita. Mati-matian kita ingin dikagumi orang,
oleh Allah, dibuat orang itu tidak suka ke kita, tidak ada yang suka. Setiap hati manusia ada dalam genggaman Allah, dibulak-balik hati oleh Allah. Muqallibal qulub, Allah yang membulak-balik hati. Kenapa ada istri yang menderita? Karena lebih ingin dicintai suami daripada ingin dicintai Allah. Padahal yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Kenapa ada orang yang hidupnya tidak bahagia? Karena dia berharapnya dari selain Allah. Sedangkan yang dia harapkan itu makhluk, manusia. La haula wala quwwata illa billah. Makhluk itu tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa. Walau bergabung seluruh jin dan manusia sejagat ini, mau memberi satu butir nasi saja tidak bisa, kecuali kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Maka latihan pertama dalam hidup ini, kalau ingin latihan menjadi orang ikhlas, yaitu latihan tidak berharap dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Dalilnya sudah jelas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya Allah akan senantiasa tampil menolong kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta ke Allah. Wa idza sta'anta wasta'in billah. Dan jika kamu mau minta tolong kepada Allah. Karena cuma satu di jagat ini yang berkuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala-galanya. Enggak ada yang susah. Kalau Allah nolong pasti mudah. Susah itu kalau jauh dari pertolongan Allah. Jadi masalah kita yang terbesar dalam hidup ini adalah kita tidak ke Allah. Hati kita sibuk dengan selain Allah. Kita bersandar kepada selain Allah, kita berharap kepada selain Allah, padahal selain Allah itu cuma makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat tanpa izin Allah. Silakan periksa hatinya. Kenapa hatinya galau terus? Pasti yang ada di hati selain Allah yang mendominasi. Karena kalau Allah yang ada di hati kita, kita akan berpikir banyak hal, tapi selalu kembali ke Allah. Ingin rezeki, ingat Allah yang ngebagikan. Ingat utang belum lunas, ingat Allah yang bisa membayarkan. Ingat yang belum dapat jodoh, kita ciptaan Allah, yang ngejodoh-jodohin Allah, yang ngebulak-balik hati Allah. Ingat tidak punya uang misalkan buat pernikahan, Allah yang kuasa mencukupi. Ingat mau kuliah, di mana kuliahnya, Allah yang paling tahu, yang paling baik. Ingat biaya kuliah, satu-satunya pembagi rezeki adalah Allah. Ingat belum punya anak, yang menciptakan makhluk itu adalah Allah. Anak akhlaknya belum baik, ingat Allah yang membulak-balik hati anak. Suami lincah lagi, Allah lah yang bisa mencabut, bukan nyawanya aja ya nggak, tapi mencabut akhlaknya yang buruk. Ingin suami diganti akhlaknya, ganti akhlaknya. Apa bu, masa diganti suaminya ya? Jatuh cinta ke seseorang, ternyata yang dicintainya nikah sama orang lain, ya terima saja ya. Berarti bukan jodohnya. Ingat Allah yang ngatur. Pokoknya siapapun yang banyak ingat sesuatu tapi tidak nyambung ke Allah, Allah pasti ngasih alarm di hati kita, yaitu GTA, galau tiada akhir.
Itu peringatan dari Allah bahwa kita melupakan Allah. Karena kalau kita benar, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tenang. Jadi harusnya bagaimana? Ya harusnya kita ini cepat kembali ke Allah dalam hal apapun, sering mengingat Allah dalam segala keadaan, selalu meminta kepada Allah untuk segala keperluan, dan yakin dengan segala janji jaminan Allah. Jadi kalau udah ingat rezeki, ya udah pasti itu milik Allah. Jadi tidak usah kita berat meninggalkan dagangan, karena tetap yang mendatangkan pembeli adalah Allah. Gak usah kita mikirkan rezeki, lagi sholat ingat Allah, udah itu minta rezeki boleh, jangan takut. Waktunya sholat tutup saja, nanti yang beli bagaimana? Ajak sholat. Tapi dia tidak mau sholat, doakan supaya dia bisa sholat. Tetap dia tidak mau. Kenapa? Karena dia bukan Islam. Oh kalau gitu ganti doanya supaya dapat hidayah. Tinggalkan saja. Nanti dia nggak jadi beli, berarti bukan rezeki kita. Kalau rezeki kita, dia nunggu nanti akan ketemu dengan kita. Enak hadirin. Kalau yakin Allah yang membagikan rezeki, enggak ada galaunya. Ada, kita jualan, di samping jualan yang sama, di sini jualan yang sama, gak ada masalah. Semuanya hamba Allah, semuanya pedagang di samping kiri kanan kita itu cuma Allah yang ngasih rezekinya. Tapi gara-gara ada yang pedagang di samping saya, dia nggak jadi beli ke saya, jadi beli ke dia, berarti rezeki dia. Kita bagian ditawar, tapi kita udah dapat pahalanya. Kalau kita dagangnya niatnya ikhlas, enak kan? Tapi asli loh, sebelum ada dia nih pedagang kiri kanan saya laku bisa 50 nih sehari. Sekarang cuma tinggal 20. Rezeki dari Allah tidak harus datang dari dagangan ini. Anaknya nggak kena musibah, anaknya dapat beasiswa, sama saja. Bentuk rezeki itu tidak harus dalam bentuk jumlah uang yang kita inginkan, sesuka Allah saja. Oleh karena itu enak sekali. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي